Pada kali ini saya akan menjelaskan tauladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya serta peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang pertama, saya akan menjelaskan awal dakwah Nabi Muhammad dan sahabat. Setelah turunnya wahyu yang pertama, Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama. Sementara Nabi Muhammad menantikannya dan selalu datang ke Gua Hira. Dalam keadaan menanti itulah turun wahyu yang bawa perintah kepadanya. Wahyu itu berbunyi sebagai berikut: Hai orang yang berselimut, bangun dan beringatlah. Hendaklah engkau besarkan Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu. Tinggalkanlah perbuatan dosa dan janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak dan untuk mengiringi perintah Tuhanmu. Bersabarlah. Dengan turunnya perintah itu, mulailah Rasulullah SAW melakukan dakwah Islam. Langkah pertama yang dilakukannya adalah dengan berdakwah secara diam-diam di lingkungan keluarga terdekat dan di kalangan rekan-rekannya. Sahabat Nabi Muhammad yaitu Abu Bakar berhasil mengislamkan beberapa teman dekatnya seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, dan Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sifat Nabi dan sahabat. Dalam Islam, suri tauladan yang sempurna terdapat pada diri Nabi Muhammad SAW karena beliau punya sifat-sifat yang selalu terjaga dan dijaga oleh Allah SWT. Sifat-sifat Nabi Muhammad tersebut dikenal dengan sebutan sifat wajib bagi Rasul yang merupakan pencerminan karakter Nabi dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan umat. Yang pertama, sifat Nabi adalah asli, yang berarti jujur. Salah satu dimensi kecerdasan rohani terletak pada nilai kejujuran, yang merupakan mahkota kepribadian orang-orang mulia yang telah dijanjikan oleh Allah akan memperoleh limpahan nikmat darinya. Jujur nilai dasarnya adalah integritas, ikhlas, dijamin dan keseimbangan emosional. Jujur berarti melandaskan ucapan, keyakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran Islam. Jadi, perilaku yang benar-benar jujur dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, akan tetapi sifat sidik juga memiliki kemampuan yang mantap, stabil, dewasa, arif, jujur, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kedua yaitu al-amanah, artinya dapat dipercaya. Al-amanah mempunyai karakteristik diantaranya adalah seseorang dapat dikatakan amanah ketika ia berlaku jujur, tidak boleh membohongi, menipu, dan mencuri, memiliki keberanian untuk melakukan hal yang baik, serta setia dan berpihak pada keluarga, teman, dan negara. Yang ketiga yaitu at-tabligh atau menyampaikan. Nabi Muhammad dikaruniai sifat at-tabligh atau menyampaikan apa yang diperintah oleh Allah kepada umatnya dengan tidak mengurangi sedikit pun perintah yang diterimanya. Itu al-fatonah, cerdik dan bijaksana. Fatonah berarti memiliki pengetahuan luas. Kecerdasan yang dimaksudnya ini bukan hanya kecerdasan intelektual, tapi juga kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Fatonah juga merupakan kemampuan untuk memberi makna pada ibadah terhadap setiap perilaku, kegiatan, melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah, menuju manusia seutuhnya dan memiliki pola pemikiran tauhid, serta prinsip hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya akan menjelaskan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj merupakan salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya. Dikatakan mukjizat karena peristiwa ini serasa tidak masuk akal. Bagaimana tidak? Dalam satu malam Rasulullah menempuh perjalanan dari Masjidil Haram dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Hikmah yang dapat diambil dari peristiwa suci yang dialami Rasulullah SAW ini adalah: satu, perintah sholat 5 waktu, menandakan sholat merupakan ibadah besar bagi umat Islam. Hikmah yang kedua yaitu jumlah salat yang semula berjumlah 50 kali sehari semalam.